Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik, dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kiranya Allah memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kota yang Benar. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Pimpo. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada malam tahun baru tahun 2000, para pejabat kota Detroit dengan hati-hati membuka sebuah kapsul waktu yang sudah berumur 100 tahun. Di dalam kotak tembaga itu terdapat prediksi penuh harap dari sejumlah pemimpin kota yang mengungkapkan bayangan akan tercapainya kemakmuran. Namun, sang wali kota justru menawarkan pandangan berbeda. Dalam pesannya,
Ia menulis, "Izinkan kami mengungkapkan satu harapan yang lebih unggul daripada segala impian supaya kita menyadari bahwa sebagai suatu negara, bangsa, dan kota, kita telah bertumbuh dalam kebenaran. Karena itulah yang meninggikan derajat bangsa. Lebih dari kesuksesan, kebahagiaan, atau kedamaian, sang wali kota berharap warga di masa depan akan sungguh-sungguh bertumbuh dalam keadilan dan kejujuran. Bisa jadi beliau mendapatkan pemikiran tersebut dari Yesus, yang menyebut berbahagia mereka yang merindukan kebenarannya. Masalahnya, begitu mudah kita berkecil hati ketika memikirkan standar Allah yang sempurna. Namun, puji Tuhan, kita tidak harus mengandalkan usaha kita sendiri untuk bertumbuh. Penulis kitab Ibrani mengatakannya demikian, Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. Kita yang ada di dalam Kristus memang disucikan oleh darah-Nya pada saat kita percaya kepadanya, tetapi Dia terus aktif berkarya menumbuhkan buah kebenaran dalam hati kita di sepanjang hidup ini. Meski akan sering tersandung di tengah perjalanan, kita terus menantikan kota yang akan datang, tempat kebenaran Allah akan berkuasa. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, manakah sifat-sifat seperti Kristus yang Anda ingin orang kenali dalam diri Anda? Bagaimana Anda dapat mendorong orang lain untuk mencari dahulu kebenaran Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Seorang penulis tanpa nama menulis kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang sedang menderita di bawah tekanan penganiayaan. Ia mendorong mereka untuk bertekun di dalam iman dan rela menanggung penderitaan demi nama Kristus. Untuk menanggung kehinaannya, orang percaya sanggup bertekun. Sebagaimana yang diingatkan penulisnya, sebab di bumi tidak ada tempat tinggal yang kekal untuk kita. Kita mencari tempat tinggal yang akan datang. Penulis menyebutkan teladan orang-orang percaya yang dalam iman memilih untuk menderita demi Kristus, karena mereka mengharapkan kediaman yang kekal di surga. Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita memerlukan ketekunan. Ibrani 10 ayat 36 berkata, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Kata tekun dapat diartikan sebagai ketetapan hati yang kuat, teguh, untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Pepatah orang Batak mengatakan, "Talu do gogo di bahan nunut, kekuatan dikalahkan oleh ketekunan." Maksudnya, orang yang tekun melakukan tugas dan pekerjaannya pastilah akan berhasil dengan baik. Kita bukan mengandalkan kekuatan saja dalam meraih kesuksesan. Sejalan dengan itu pepatah Jawa mengatakan, "Sing sapa telaten bakal panen." Artinya, siapa mau bertekun pastilah nantinya akan menuai hasilnya. Maksudnya, ketekunan menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Alkitab mencatat, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, orang yang tekun akan menghasilkan buah dan menikmati upah. Ketekunan adalah unsur terpenting dalam setiap keberhasilan. Terlebih di era sekarang ini, semua orang menginginkan segala sesuatu yang serba instan, ingin cepat kaya, tapi tidak mau bekerja keras, ingin berhasil, tapi tidak mau berusaha. Pertanyaannya adalah bagaimana ketekunan dapat terbentuk? Pertama, melalui kesengsaraan. Itulah sebabnya Tuhan kadangkala mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar Ia dapat membentuk ketekunan di dalam diri kita. Kedua, melalui ujian iman. Oleh karena itu, Tuhan seringkali mengizinkan berbagai pencobaan menimpa hidup kita dengan maksud agar ketekunan dapat muncul di dalam diri kita. Ketiga, melalui latihan, ketekunan dapat dilatih. Karena hal itu adalah ketetapan hati. Sekalipun istri Ayub mendesak Ayub agar tidak bertekun lagi dalam kesalehannya, namun ia memutuskan dan menetapkan bahwa ia akan tetap tekun dalam kesalehannya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan agar kita memiliki ketekunan itu? Pertama, kita harus memiliki keberanian yang tak tergoyahkan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan, terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan, sampai menemukan jalan keluar atau mengatasi tantangan. Mungkin kita tak selamanya sukses atau selalu berhasil. Ada masanya kita gagal, baik secara fisik maupun spiritual. Namun, jangan menyerah, tetaplah berjuang meski untuk jangka waktu yang lama. Dalam bertekun, kita memerlukan iman, keberanian, serta daya tahan. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, jangan segan meminta dukungan doa atau bantuan dari saudara-saudari seiman atau orang yang dapat kita percaya. Kedua, kita harus kuat menghadapinya, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Saat ini terjadi, ada dua pilihan, kita tetap tekun, atau menyerah. Kalau kita menyerah, maka kita akan frustrasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman. Dengan kata lain, kita menjadi bulan-bulanan keadaan karena memilih menyerah. Maka dari itu, pilihlah untuk tetap tekun. Namun, jangan hanya karena mengharapkan buah atau hasilnya secara instan. Yang terpenting di sini adalah kemauan kita untuk menjalani semuanya dengan rela dan gigih. Karena dengan demikian, maka kita telah berada di jalur yang benar. Ketiga, kita harus mampu meraih keberhasilan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tak seorang pun bisa sukses tanpa usaha dan kerja keras. Mereka yang sukses sesungguhnya berutang kepada ketekunan mereka sendiri. Mungkin kita sudah sering mendengar hal ini, orang yang tekun akan bertahan dalam situasi apapun. Meski ia jatuh bangun, seperti menanam bibit pohon,
kita tidak mengharapkannya tumbuh besar dalam semalam. Bukan, kita merawatnya dengan saksama, memberinya pupuk, pengairan yang cukup, hingga bibit itu bertunas, tumbuh menjadi pohon, dan menghasilkan buah yang bisa kita nikmati. Dalam pertandingan, para juara tidak menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan, tetapi karena sekian banyak jam, minggu, bulan, dan tahun yang mereka habiskan untuk berlatih. Maka bertahanlah sampai akhir, karena ketekunan akan menuai keberhasilan. Keempat, kita harus mampu memperoleh keselamatan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita juga membutuhkan ketekunan dalam menjalani kehidupan spiritual. Tuhan ingin kita bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita ingin menyerah? Kesulitan dalam pekerjaan atau bisnis, pasangan hidup, keuangan yang buruk, cita-cita yang tampak mustahil, pernikahan yang diambang kehancuran, depresi berkepanjangan, masalah keluarga, atau pergumulan melawan dosa. Teruslah bertekun menjaga fokus kita kepada Tuhan, meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita berikan. Teruslah mendekatkan diri kepadanya, semakin mengenal Tuhan, mengetahui kehendak-Nya, bersyukur akan semua anugerah-Nya dan ingatlah pada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan di dalam kasih-Nya. Renungkanlah firman-Nya, kita bisa mendengarkan khotbah dan membaca kitab suci setiap hari. Karena itu, mari kita terus tekun melatih diri kita untuk tetap tekun dalam seluruh tanggung jawab kita dan nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Taatilah pemimpinmu. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Menaati pemimpin itu kewajiban. Pemimpin adalah pengarah dan pembimbing kita. Dia yang bertanggung jawab atas diri kita. Sebagai bawahan kita sepatutnya taat dan tunduk padanya. Ketaatan dan ketundukan adalah kunci untuk berhasil dalam mempelajari ajaran-ajaran yang Kristus berikan. Sikap taat dan tunduk juga menjadi kunci penting dalam kehidupan kekristenan, di mana kita selaku murid-murid Kristus diajarkan untuk hidup dalam kasih dengan saudara-saudara kita yang seiman maupun dengan semua orang. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mempraktikkan kasih adalah wujud ketaatan dan ketundukan murid Kristus terhadap ajaran dan perintah Tuhan. Kristus sendiri telah memberikan teladan bagaimana untuk taat dan tunduk kepada Bapa, hingga Ia menderita di atas kayu salib, bahkan taat sampai mati. Nas hari ini memberikan penekanan lebih pada aspek ketundukan dan ketaatan, yaitu bagaimana supaya kita tunduk dan taat pada pemimpin sebagai otoritas di atas kita. Penulis surat Ibrani tampaknya sedang berbicara tentang pemimpin-pemimpin spiritual, sebagai representasi Kristus di tengah dunia ini, yaitu mereka yang telah dilantik dan ditahbiskan atas dasar otoritas yang Kristus berikan kepada gereja. Namun, ketundukan dan ketaatan kepada pemimpin juga bisa diaplikasikan dalam konteks yang lebih luas.
yaitu kepada siapa saja yang secara hierarki berada di atas kita. Di dalam Alkitab, beberapa contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita baca menyangkut otoritas bisa dimulai dari yang paling dekat hubungannya, yaitu suami bagi istri, ayah bagi anak-anaknya, gembala bagi jemaat, dan pemerintah bagi warganya. Kenapa kita harus taat dan tunduk? Karena mereka bertanggung jawab penuh kepada Tuhan untuk menjadi teladan dan memberikan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya baik fisik maupun rohani sesuai keberadaannya. Dan bagian Tuhan adalah memberkatinya. Karena itu, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kita. Kristus setia mengepalai rumah Allah. Ibrani 3 ayat 6 berkata, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Untuk memahami tema ini, tentu kita sulit mencernanya dengan pembacaan teks hari ini. Namun untuk memudahkan kita memahami tema ini, saya akan bacakan bagi kita terjemahan teks dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yang demikian, tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumah Allah, dan kita inilah rumah Allah, kalau kita tetap bersemangat dan tetap yakin untuk mendapat apa yang kita harapkan. Dengan membaca teks bahasa Indonesia sehari-hari ini kita menemukan kata, rumah Allah. Dari nas hari ini kita menemukan dua hal penting yang akan kita selidiki bersama, yaitu 1. Siapakah yang mengepalai rumah Allah, dan 2. Siapakah rumah Allah itu, dan maukah dia diatur oleh kepala rumah tersebut? Poin yang pertama, siapakah orang yang mengepalai rumah Allah itu? Dalam pericope ini kita menemukan orang yang mengepalai rumah Allah itu, yaitu Musa dan Yesus. Dinyatakan bahwa Musa memimpin dan mengatur bangsa Israel pada waktu mereka dibawa keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dijelaskan juga bahwa Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan lebih dari Musa, dan mengepalai sidang jemaat yang merupakan rumahnya. Poin kedua, siapakah rumah Allah itu? Berkaitan dengan poin 2. Maka sebagai orang percaya kita semua pasti sudah mengetahui bahwa di hadapan Tuhan, kita disebut rumah Allah. Rumah Allah itu adalah diri kita sendiri, umat percaya kepada Yesus. Firman Tuhan menyatakan bahwa sebagai rumah Allah, harus ada yang mengaturnya. Itulah sebabnya dibutuhkan seorang pemimpin yang setia mengepalai dan mengatur rumah Allah tersebut. Secara logika, tidak mungkin sebuah rumah ada secara tiba-tiba, mendadak, atau mungkin kita tidak tahu sejarahnya. Pasti butuh suatu proses untuk mendirikan sebuah rumah. Mungkin saat kita membeli sebuah rumah atau menyewanya, kita tidak tahu siapa yang membangunnya atau bagaimana rumah itu didirikan. Namun setiap rumah pasti melalui suatu proses tertentu. Rumah tidak dengan tiba-tiba ada. Demikian juga dengan kehidupan manusia sebagai rumah Allah. Pastilah Tuhan tidak dengan serta-merta mendatangi Musa dan berkata, "Aku akan mengutus kamu menjadi pemimpin bangsa Israel," atau "Hari ini aku menjadikan kalian rumahku dan aku mau tinggal di dalam kalian." Dibutuhkan suatu proses yang cukup panjang untuk mempersiapkan Musa. Melalui nas hari ini, kita akan melihat perbedaan Musa dengan Yesus dalam hal mengepalai rumah Allah itu. Pertama, soal pembebasan,
untuk membebaskan dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa harus melaksanakan proses korban domba Paskah bersama seluruh umat Israel pada waktu itu. Ini adalah satu syarat mutlak yang harus dilakukan. Suatu pengorbanan, domba Paskah harus disembelih terlebih dahulu. Inilah awal dari proses yang dialami Musa. Ada suatu tanda, darah, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan suatu pengorbanan, tetapi bukan menggunakan darah Musa atau darah orang lain, melainkan darah binatang yang disembelih. Tetapi Yesus telah membebaskan kita dari dosa, bukan menggunakan darah binatang atau darah orang lain, tetapi dengan darahnya sendiri melalui korbannya di atas kayu salib. Kedua, jalan yang dilalui untuk memperoleh keselamatan, untuk dapat selamat dari kejar-kejaran pasukan Firaun. Musa telah melintasi Laut Merah, bangsa Israel selamat, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam dan binasa. Musa hanya memimpin mereka melintasi Laut Merah. Tapi Yesus adalah pembaharu hidup kita melalui kelahiran baru oleh air dan firman. Ketiga, tujuan keselamatan, Musa memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, yang secara fisik atau geografis adalah tanah Kanaan, dan itu sesuai dengan perintah Allah pada dirinya. Musa hanya pelayan Allah, karena Allah sendiri yang menentukan arah atau tujuan akhir bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Yesus menyelamatkan kita, manusia berdosa, untuk masuk ke dalam surga. Ini menjadi suatu peringatan kepada kita, supaya kita jangan merasa puas dan bangga karena merasa yakin bahwa kita adalah rumah Allah. Masih banyak orang yang belum menjadi rumah Allah. Kita tidak boleh berpangku tangan saja, melainkan harus sungguh-sungguh memberikan Injil Kristus kepada orang-orang lain yang belum diselamatkan. Biarlah kita mau berubah dan taat pada firman-Nya, kepada Yesus Kristus, yang adalah kepala kita, gerejanya. Kita harus rela dan bahkan selalu suka memberitakan firman hidup ini, agar semakin banyak orang yang boleh diselamatkan dan menjadikan Yesus sebagai kepala dan pimpinan hidup kita. Apa artinya kita harus menjamu orang asing karena kita bisa menjamu malaikat? Penulis kitab Ibrani mendesak orang percaya untuk menunjukkan keramah tamahan dengan menawarkan insentif yang luar biasa. Jangan lupa menjamu orang asing, karena dengan berbuat demikian ada orang yang tanpa mereka sadari telah menjamu malaikat. Anjuran ini merupakan bagian dari pengajaran yang lebih luas mengenai memperlihatkan kasih persaudaraan kepada sesama umat Kristiani. Memperlihatkan kasih persaudaraan berarti memperlakukan sesama Kristen seperti kita memperlakukan anggota keluarga tercinta. Salah satu cara orang percaya dapat melakukan hal ini adalah dengan ikut membantu memenuhi kebutuhan para pendeta dan misionaris Kristen, menunjukkan keramah tamahan dan menjamu mereka di rumah kita. Akomodasi abad pertama untuk pelancong seringkali tidak tersedia, terutama di kota-kota kecil. Jika ada penginapan, biasanya penginapan tersebut mahal, tidak bermoral, dan tidak sehat. Wisatawan lebih umum menginap di rumah teman atau anggota keluarga. Dalam New Living Translation, Ibrani 13 ayat 2 mengatakan, jangan lupa untuk menunjukkan keramah tamahan kepada orang asing, karena beberapa orang yang melakukan hal ini telah menjamu malaikat tanpa mereka sadari. Bagian ini merujuk langsung pada Kejadian 18-19, ketika Abraham dan Lot menunjukkan keramah tamahan kepada pengunjung misterius yang
pada kenyataannya, adalah utusan yang diutus oleh Tuhan. Abraham dan Lot benar-benar menjamu para malaikat. Penulis kitab Ibrani menyampaikan prinsip ini. Lebih baik membuka rumah kita bagi tamu-tamu yang membutuhkan daripada mengambil risiko menyinggung Tuhan dengan memperlakukan para utusannya dengan tidak ramah. Hamba-hamba Tuhan yang berkeliling sebagai misionaris dan pelayan Tuhan memberikan lebih banyak berkat daripada yang mereka terima. Oleh karena itu, orang-orang percaya harus bermurah hati dalam mendukung mereka dan membantu mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Rasul Paulus memberikan instruksi kepada orang-orang Galatia. Orang-orang yang mendapat pengajaran firman Allah, hendaknya menafkahi guru-gurunya dan membagi segala sesuatu yang baik dengan mereka. Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa salah satu kualitas yang dituntut dari seorang pemimpin gereja adalah, ia harus senang menerima tamu di rumahnya. Yesus juga menjunjung tinggi prinsip menjamu orang asing. Dia mengatakan bahwa kapanpun kita menolak untuk membantu seorang hamba Tuhan yang membutuhkan, orang asing, yang lapar, yang haus, yang sakit, dan yang paling hina di antara saudara-saudariku, kita menolak untuk membantu Tuhan sendiri. Ketika kita menjamu orang asing, kita menunjukkan keramah tamahan kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan menunjukkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang sejati tidak dipuaskan dengan kata-kata belaka tetapi diungkapkan dengan perbuatan kasih sayang. Membuka rumah bagi pengunjung dan bermurah hati dengan harta milik kita adalah cara kita membuktikan cinta kita satu sama lain dan kesetiaan kepada Tuhan. Sahabat, kamu setia kepada Tuhan ketika kamu merawat guru keliling yang lewat, meskipun mereka adalah guru keliling. Orang asing bagimu, mereka telah memberitahu gereja di sini tentang persahabatan Anda yang penuh kasih. Silakan terus menyediakan guru-guru seperti itu dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Sebab mereka bepergian untuk Tuhan, dan mereka tidak menerima apapun dari orang yang tidak beriman. Jadi kita sendiri yang harus mendukung mereka sehingga kita dapat menjadi mitra mereka dalam mengajarkan kebenaran. Saat ini, kita dapat mencari peluang untuk menghibur orang asing, dengan mengakomodasi para pendeta dan misionaris yang bepergian, mengundang rekan-rekan Kristen ke rumah kita untuk makan, atau mengadakan kelompok kehidupan informal, pertemuan doa, atau pelajaran Alkitab. Ketika umat Tuhan membutuhkan, bersiaplah untuk membantu mereka. Selalu bersemangat untuk mempraktekkan keramah tamahan, desak Paulus. Kita mungkin tidak pernah tahu apakah, dengan menyambut orang asing, kita menjamu malaikat Tuhan. Namun kita dapat yakin bahwa, dengan menunjukkan keramah tamahan yang hangat dan penuh kemurahan hati kepada saudara-saudari kita di dalam Kristus, kita setia dan taat pada kehendak Tuhan. Apakah Yerusalem baru itu? Yerusalem baru, yang disebut sebagai tabernakel Allah, kota kudus, kota Allah, kota di angkasa, kota persegi empat, dan Yerusalem surgawi, yang secara harafiah berarti surga di bumi. Kota ini sering dibahas dalam Alkitab di berbagai tempat, tetapi paling jelas dibahas dalam Wahyu 21. Dalam Wahyu 21, rekaman sejarah manusia sudah berakhir. Semua zaman sudah datang dan mencapai akhir. Kristus telah mengumpulkan gerejanya di pengangkatan. Masa kesengsaraan sudah lewat,
pertempuran Harmagedon telah berlangsung dan dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setan telah dirantai selama pemerintahan Kristus 1000 tahun di bumi. Sebuah bait yang baru dan mulia didirikan di Yerusalem. Pemberontakan terakhir terhadap Allah telah ditumpas, dan setan telah menerima hukuman yang adil, kekekalan di danau api. Penghakiman takhta putih agung telah berlangsung, dan umat manusia telah diadili. Di dalam Wahyu 21 ayat 1 Allah menciptakan ulang langit dan bumi. Langit dan bumi yang baru dijuluki beberapa tokoh sebagai keadaan kekal, dan adalah tempat di mana kebenaran berdiam. Setelah penciptaan ulang ini, Allah mengungkapkan Yerusalem baru. Yohanes melihat cuplikan kecil dalam penglihatannya, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini adalah kota yang dinantikan Abraham melalui iman. Inilah tempat di mana Allah akan berdiam dengan umatnya selama-lamanya. Penduduk kota di angkasa ini air matanya akan diusap. Yerusalem baru besarnya luar biasa. Yohanes merekam bahwa kota ini 2253 km panjangnya, dan selebar dan setinggi panjangnya, sebuah kubus sempurna. Kota ini begitu mempesona. Kota ini diterangi oleh kemuliaan Allah. Kedua-belas pondasinya tertuliskan nama kedua-belas rasul. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Ia mempunyai 12 gerbang. Setiap darinya adalah mutiara tunggal, yang dituliskan atasnya ke-12 suku Israel. Jalanannya terbuat dari emas murni. Yerusalem baru ini menjadi berkat yang luar biasa. Kutukan di atas dunia lama sudah tiada lagi. Di dalam kota ini, sungai dan pohon kehidupan berada untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ialah tempat yang dikutip Paulus dalam ayat Efesus 2 ayat 7 berkata, supaya pada masa yang akan datang Ia, Allah, menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yerusalem baru adalah penggenapan agung akan semua janji Allah. Yerusalem baru adalah perwujudan sempurna kebaikan Allah. Siapakah penghuni Yerusalem baru? Allah Bapa dan Domba ada di sana. Para malaikat menjaga gerbangnya, tapi kota itu dipenuhi oleh anak-anak Allah yang sudah ditebus. Yerusalem baru ini adalah tandingan yang benar terhadap Babel yang jahat, yang dimusnahkan oleh hukuman Allah. Para orang jahat mempunyai kota mereka, dan Allah mempunyai kotanya. Kota manakah yang bakal Anda diami, Babel besar atau Yerusalem baru? Jika Anda percaya bahwa Yesus, Anak Allah, mati dan dibangkitkan dan telah meminta anugerah keselamatan Allah, maka Anda adalah penduduk Yerusalem baru. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Anda mempunyai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Jika Anda belum mempercayai Yesus sebagai juru selamat Anda, maka kita menghimbau supaya Anda segera menerimanya. Undangan darinya sudah diberikan pada Anda. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau,
hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Hidup rukun dengan sesama. Hari ini kita akan membahas tema, hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama berarti kita harus memandang semua sesama sederajat dengan kita. Kita tidak membeda-bedakan status mereka dari sudut pandang apapun seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, ras, suku dan agama. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Dalam perikope minggu ini, Tuhan memberikan contoh bagaimana kita hidup rukun dengan sesama kita. Allah tidak membeda-bedakan manusia di hadapannya. Itulah sebabnya Allah sangat memperhatikan para janda, yatim, dan orang asing. Allah sangat tahu bahwa umat Israel pasti akan mengabaikan orang-orang tidak berarti dalam tatanan kehidupan masyarakat Israel, yaitu janda, yatim dan orang asing. Untuk itu Tuhan Allah membuat ketetapan dan hukumannya agar jika ada yang melanggar maka orang itu akan mendapat hukuman Allah. Allah menghendaki agar yatim, janda, orang asing mendapatkan juga keadilan yang menghidupkan dengan tidak mengambil pakaian seorang janda menjadi barang gadai. Jika ada berkas yang tertinggal di ladang jangan diambil dan itu untuk anak yatim dan janda. Jika ada sisa pohon zaitun di dalam jangan diambil. Jika ada umat petik anggur, maka jangan kembali lagi untuk memetik pada kali yang kedua karena itu bagian orang asing, yatim, dan janda. Allah sangat mengasihi orang-orang yang papah, terasing, terpinggirkan, terabaikan dan lain-lain. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, marilah kita melakukan sama seperti apa yang diharapkan Tuhan untuk memperhatikan semua orang yang hidup dalam ketidakberdayaan dan hidup rukun dengan mereka. Timbul pertanyaan kita, apakah yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup rukun dengan sesama? Ada dua hal penting yang harus kita lakukan agar kita mampu hidup rukun dengan sesama, yakni: pertama, janganlah menindas dan memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Janda dan anak yatim tidak boleh ditindas, ini adalah perintah Tuhan. Kata anak yatim bisa ditujukan kepada anak yang tidak berbapa atau kepada anak yang tidak beribu atau kepada anak-anak yang tidak berbapa dan tidak beribu. Allah memberi hukum yang khusus untuk memperlakukan janda-janda dan anak-anak yatim, agar mereka tidak tertindas, mengingat bahwa anak yatim dan janda adalah golongan orang yang tidak memiliki lelaki dewasa sebagai kepala rumah tangga, yang melindungi kepentingan mereka. Dalam keadaan ini, mereka rentan mengalami penindasan karena kesulitan hidup mereka. Oleh karena itu, hukum Taurat secara khusus mengatur kesejahteraan bagi mereka, yang menjamin keadilan anak-anak yatim dan janda-janda dan penduduk asing agar kehidupan mereka terjaga. Mengasuh anak-anak yatim sudah merupakan keprihatinan orang Israel sejak zaman paling dini. Demikian juga bangsa-bangsa sekitarnya. Peraturan, dan khususnya peraturan ulangan sangat prihatin atas kesejahteraan mereka, melindungi hak-hak mereka atas warisan. Secara khusus dinyatakan bahwa Allah membela hak mereka, dan mengutuk orang yang memperkosa hak mereka. Sisa tuaian di ladang, di pohon zaitun, dan di kebun anggur dalam jumlah tertentu harus ditinggalkan bagi orang-orang yang miskin ini. Terhadap hal ini kita dapat melihat kehidupan Rut, seorang janda miskin yang mengumpulkan bulir-bulir jelai yang tercecer dari ikatan jelai-jelai panenan di tanah milik Boas.
Ada ketentuan khusus pada Hari Raya Pondok Daun. Kepada kaum yang kurang beruntung itu diberikan undangan khusus diulurkan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam perayaan panenan pada perayaan Pondok Daun tahunan yang ditandai dengan kelimpahan, dan pada waktu itu mereka dapat menikmati perjamuan yang menyertai perayaan itu. Setiap tahun ketiga, dalam hukum Taurat mengatur sepersepuluhan khusus yang biasanya dimakan oleh orang Israel di Yerusalem, ditaruh di dalam gerbang-gerbang kota asal mereka. Anak-anak yatim berhak mendapatkan bagian dari sepersepuluhan ini. Kendati banyak anak-anak yatim ditolong oleh sanak keluarga atau teman-teman, namun secara umum hukum Musa tentang ihwal anak-anak yatim gagal dipenuhi. Kegagalan itu dibeberkan dalam tuduhan-tuduhan dan ratapan seperti dilaporkan dalam kitab Nabi-Nabi, Mazmur dan Ayub. Padamu, demikian Yehezkiel 22 ayat 7. Bicara mengenai Yerusalem, anak yatim dan janda ditindas. Dengan gamblang Alkitab menyatakan bahwa keadilan tidak diberlakukan kepada anak-anak yatim. Keadaan mereka sangat menyedihkan, sebab mereka telah disamun dan dibunuh. Lebih gamblang lagi kata-kata pemazmur terhadap orang jahat, biarlah anak-anaknya menjadi yatim. Allah teristimewa prihatin terhadap anak-anak yatim, khususnya ketika tiada yang menolong mereka. Satu-satunya ayat PL yang menyinggung dan menyatakan ihwal ini bagian integral dari ibadah yang murni ialah Yeremia 1 ayat 27 dengan pernyataannya, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Zaman sekarang ada stigma negatif terhadap seorang janda, padahal Tuhan sering kali berbicara mengenai janda dan anak yatim di Alkitab, seperti Ruth dan Naomi yang mendapatkan perhatian dari Tuhan. Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang lemah dan tak berdaya, mereka yang rentan dan tanpa perlindungan. Para janda dan anak yatim masuk dalam kategori orang-orang yang rentan tersebut. Dalam Keluaran 22 ayat 22-24 Musa menuliskan, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan tanak-anakmu menjadi yatim. Karena itu, marilah memberikan perhatian kepada janda dan anak-anak yatim agar hidup mereka terpeliharakan. Penindasan yang intens, yang dilakukan mengakibatkan janda dan anak yatim ini sungguh-sungguh berteriak dan Tuhan pun sungguh-sungguh mendengar teriakan mereka. Hal ini menjadi latar belakang perintah atau larangan bagi orang Israel untuk menindas atau merendahkan janda dan anak yatim. Allah mendengar teriakan janda dan anak yatim yang tertindas itu, yaitu Allah akan murka dan membunuh orang-orang yang menindas mereka, yang mengakibatkan keluarga para penindas itu akhirnya mengalami situasi dan kondisi yang sama dengan kondisi orang yang tertindas itu, yaitu menjadi janda dan anak yatim. Firman Allah tidak menyetujui kebijakan yang akan memperkaya satu golongan melalui penindasan dan kesengsaraan orang lain. Dalam semua transaksi bisnis kita diajarkan untuk menempatkan diri kita di tempat mereka dengan siapa kita berhubungan, untuk melihat bukan hanya pada kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga pada kepentingan-kepentingan orang lain. Mereka yang mau mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain guna memperkaya diri mereka,
atau yang berusaha menguntungkan diri mereka melalui kelemahan atau ketidakmampuan orang lain, adalah para pelanggar baik terhadap prinsip maupun terhadap perintah dari firman Allah. Kedua, ingatlah bahwa dahulu kita adalah budak yang ditebus Tuhan. Hidup sebagai seorang budak tidaklah mudah. Terikat dengan aturan, bekerja sesuai keinginan majikan, berjuang untuk tidak berbuat kesalahan, waktu untuk istirahat pun pasti kurang. Yang namanya budak, yang paling ditunggu-tunggu adalah kebebasan. Waktu itu akan sangat menyenangkan sekali baginya. Dalam konteks orang Ibrani, budak yang dibeli akan bekerja selama 6 tahun dan sesudah itu harus dibebaskan dan tidak terikat lagi dengan tuannya. Dia akan menjadi orang merdeka yang memiliki kemerdekaan secara utuh. Maka Tuhan mengingatkan kepada umatnya, jangan merampas hak mereka, termasuk saat mendekati waktunya bebas, dan mereka melakukan kesalahan, jangan engkau menahannya, karena saat engkau melakukannya, engkau sudah menodai kemerdekaan mereka. Kemudian saat seorang budak dibebaskan, jangan membiarkan mereka pergi dengan tangan yang kosong. Justru engkau harus memberi mereka bekal dengan berlimpah. Artinya, memberi bekal sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepadamu selama ia bekerja menjadi hamba di rumahmu. Jika engkau tidak memberikan sesuai dengan yang harus ia dapatkan, maka engkau melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Itulah aturan yang diberikan Tuhan untuk memperlakukan seorang budak dengan benar saat pembebasan mereka. Mengapa harus demikian? Karena itulah yang dilakukan Allah bagi Israel saat keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Haruslah kau ingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan, Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tuhan sendiri pun telah membuat orang Mesir untuk bermurah hati kepada bangsa Israel, saat mereka keluar dari Mesir dengan memberikan bahan makanan serta barang-barang berharga kepada mereka. Hal ini mau mengingatkan bagi kita orang percaya, sebelumnya kita juga adalah budak dosa, hidup dijajah oleh kuasa dosa, namun sekarang kita telah menjadi orang merdeka. Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita adalah hamba yang merdeka, hidup dalam kemerdekaan. Jangan menyia-nyiakannya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan demikian, marilah kita bersama berjuang, hidup rukun dengan sesama, dengan hidup benar, melakukan yang benar di hadapannya, dan jangan menodai kerukunan yang Tuhan beri, dengan melakukan perbuatan jahat. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam Ulangan 15 ayat 12-18 dengan sangat jelas mewajibkan orang Israel untuk membebaskan budaknya pada tahun ke-7, yaitu tahun Sabat, dan tidak ada alasan dari sang tuan untuk tidak melakukannya, atau untuk menunda pembebasannya. Para tuan wajib membebaskan para budaknya dengan penuh kerelaan pada tahun ke-7 tersebut. Mereka tidak boleh merasa rugi dengan kepergian atau pembebasan mereka, sebab waktu yang 6 tahun merupakan waktu yang cukup lama bagi para budak untuk mengabdi kepada para tuannya. Satu-satunya alasan budak tersebut dapat tidak dibebaskan oleh tuannya,
walaupun sudah sampai tahun ke-7, adalah keinginan budak itu sendiri, yaitu dia memilih untuk tetap menjadi budak di rumah tuannya tersebut, tetapi bukan karena hutangnya yang belum terlunaskan dan atau karena mati kelaparan, melainkan karena dia mengasihi tuannya dan keluarganya yang selama ini telah berbaik hati kepadanya. Kalau kasus seperti pada ayat 16 ini terjadi, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Dari teks ini, kita belajar bagaimana Tuhan Allah pada prinsipnya begitu menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak para budak, yang juga harus dilakukan oleh para tuan di Israel. Para budak adalah manusia yang juga memiliki hak hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk hidup layak. Para tuan, manusia lain yang bukan budak, wajib menghormati dan memenuhi hak pada budak ini dengan penuh kerelaan, tanpa potongan, tanpa penundaan, dan tanpa pembatalan sepihak. Ketika sang budak menggunakan haknya untuk bebas pada tahun ke-7, maka dia memiliki hak lain yang dibawanya, semacam modal untuk hidup layak sebagai manusia merdeka, dan sang tuan wajib memenuhi hak-haknya tersebut. Ketika sang budak juga memilih untuk tetap berada dan bekerja di rumah tuannya, maka itu harus merupakan pilihan dan keputusannya sendiri. Sang tuan atau siapapun tidak boleh memengaruhinya dalam pengambilan keputusan tersebut. Di sini jelas sekali bagaimana sang budak memiliki hak untuk bebas, dan atau sebaliknya hak untuk memilih tetap bersama dengan tuannya karena dia mengasihi mereka atas kebaikan yang telah diterimanya selama ini. Intinya adalah setiap orang memiliki hak untuk hidup merdeka dan hak untuk hidup layak sebagai manusia. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa setiap orang wajib menghargai dan memenuhi hak-hak para budaknya. Ini merupakan perintah untuk memerdekakan orang lain. Karena itu, sebagai orang percaya marilah membangun kehidupan yang rukun dengan sesama tanpa memandang status sosial mereka sebab di hadapan Tuhan kita adalah sama. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, Ya Allah, bekerjalah di dalam diriku, agar aku berkenan kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.